Halo, kita buat roti lagi. Ini rotinya cukup unik ya dan cakep banget untuk ide jualan. Lembut, rasanya creamy ya bagian dalamnya untuk isiannya tuh. Yang pasti ini kesukaan anak-anak, orang tua juga, dan semua kalangan ya. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama-tama kita gunakan air susu yang hangat karena di sini Mama Meiji tidak mengulen terlalu hot ya ataupun menggunakan mixer. Kemudian 1 telur ukuran sedang ini kita campurkan terlebih dahulu. Kalau udah tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu 4 gram ragi instan. Kalau sendok teh itu 1 sendok teh, tapi kan kadang-kadang sendok teh itu besar kecilnya beda ya. Sebaiknya tuh menggunakan ukuran gram kalau untuk ragi. Dan tambahkan tepung terigu protein tinggi 250 gram. Dari 250 gram ini kita akan mendapatkan 6 buah roti dengan ukuran yang besar. Nah, ini kita campurkan dulu sampai tepungnya itu udah nggak ada lagi yang kering, agak lunak ya adonannya ini. Tambahkan garam, kemudian margarin. Kembali tentunya kita akan campurkan margarinnya sampai tercampur merata dan tidak terlihat lagi. Ini kalian bisa lihat bowl atau wadahnya itu di awal ini butek tuh, butek karena masih ada margarin dan adonan yang menempel. Ini kurang lebih 1 menitan tuh udah terlihat bersih dan adonannya ini lebih menyatu. Jadi kalian angkat-angkat gitu, angkat di folding dibalik nih. Di tangan juga nggak terlalu banyak melekat lagi ya, udah nggak ada yang tertinggal di tangan. Dan ini akan kita istirahatkan dulu proofing 30 menit. Karena kita tidak menggunakan mixer ataupun mengulen, jadi saat proofing setengah waktu ini kita gunakan lagi untuk balik-balik adonannya seperti ini agar glutennya lebih terbentuk dan adonannya lebih kokoh. Folding sebentar aja udah terasa padat, kita istirahatkan kembali 30 menit. Jadi total istirahat 1 jam ya. Sambil menunggu kita buat bahan isian, ini kita gunakan 1 telur dan 50 gram margarin. Langsung aja Mama campurkan di 1 wadah, ngirit wadahnya ya. Tambahkan 50 gram gula halus. Nah, ini kita aduk campurkan dulu manual aja. Untuk isiannya ini enak banget loh rasanya, creamy. Dan kalau udah tercampur tadi kita tambahkan 50 gram juga tepung terigu serbaguna atau protein rendah ya. Kalian bisa menggunakan protein rendah. Kita campurkan juga sampai halus. Kemudian tambahkan dengan 50 gram parutan keju. Bisa 50 sampai 80 gram. Boleh 100, makin banyak ya makin enak. Nah, udah kita campurkan tadi. Sekarang kita lanjut. Ini udah 1 jam kita istirahatkan dan udah terlihat lebih mengembang. Jangan lupa dikempiskan. Pindahkan ke papan kerja. Nah, ini kan masih ada gelembung-gelembung udara tuh di dalam bagian dalamnya, pasti akan terasa deh di tangan itu lebih gembus-gembus. Nah, sekarang kita padatkan lagi, bulatkan seperti ini. Gelembung udaranya juga udah hilang. Ini akan kita bagi menjadi 6 bagian. Kalian boleh timbang, kalau timbang tuh kurang lebih 80 gram, 75 sampai 80. Ini kita bagi 6 bagian. Nah, kalau udah setiap bagiannya kembali kita rounding. Caranya gini, biar lebih halus dan elastis ya. Kalian tekan pada papan kerja, di folding bagian tepinya itu rapatkan semua ke bagian tengah dan kita balik deh seperti itu. Jadi letakkan bagian halus di bagian atas. Nih, satu lagi. Ini caranya paling efektif dan hasilnya maksimal. Adonannya makin elastis dan halus. Oke, kalau udah, jangan lupa sembari kita bulatkan yang lain, roundingkan yang lain, adonannya ini juga harus ditutup. Biar nggak kering. Nah, kalau udah selesai semua, ini kita istirahatkan dulu karena adonannya kan cuma 6 nih. Kita istirahatkan 15 menit agar mudah untuk kita bentuk. Nah, sekarang kita gunakan rolling pin, tekan perlahan, bentuk persegi panjang. Seperti ini, tidak terlalu tipis atau terlalu tebal. Kemudian dibalik ya, karena permukaan yang atas tadi itu halus, yang nantinya akan kita jadikan di bagian atas. Nah, kalau udah seperti ini, kita olesi dengan bahan isian tadi, krim kejunya.
Nah, untuk olesan krim keju bagian atasnya jangan sampai kalian olesin juga. Sisakan sedikit tuh bagian ujungnya ya. Jadi tidak dioles semua agar rotinya bisa rapet, nggak mudah terbuka. Nah, ini bagian yang nggak kena olesan. Udah jadinya panjang gini kan, tuh cakep tanpa mixer dan ulen yang hot. Tuh adonan permukaannya mulus. Dan di sini kita menggunakan cupcake ukuran 12 x 5 cm. Sebenarnya disesuaikan aja dengan cetakan atau cupcake-nya ya untuk besarnya roti ini. Nah, ini yang kedua kalian bisa perhatikan. Tidak keseluruhan, sisakan bagian ujungnya sedikit, kemudian kita lipat aja. Nih, seperti ini. Tentunya kita lakukan semuanya sampai selesai, tapi ini cepat aja kok, cuma 6 buah ya. Tapi ukurannya gede-gede. Oh ya, satu buah Mama Iji bentuknya agak beda, lagi nyoba bentuk yang lain. Jadi hanya 5 buah yang bentuknya panjang, dan ini bagian atasnya kita potong dengan gunting tapi tidak terputus ya, hanya bagian permukaan atasnya aja. 5 kali potongan tuh 2, 3, 4, 5 tuh sama rata, sama besar potongannya. Oke, setelah ini kita istirahatkan dulu, proofing 30-45 menit atau sampai double size sebelum kita oven. Tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Kalau udaranya panas bisa lebih cepat. Dan akan kita olesi dulu permukaannya dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. Nih, seperti ini. Perlahan aja ya ngolesin ya, agar tidak melukai permukaan roti. Ini dia sangat halus, gitu. Nah, jangan lupa panaskan oven sebelumnya 15-20 menit, dan ini siap kita oven dengan di sini Mama Iji menggunakan api atas dan bawah, letakkan di rak bawah. Kita oven suhu 180 derajat Celcius selama 25-28 menit, Mama Iji 28 menit. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan oven masing-masing. Pada resep asli itu 25 menit. Tapi Mama Iji lihat pakai oven ini ternyata masih kurang, jadi bisa ditambahkan sedikit. Jadi untuk suhu dan waktu bisa dikira-kira juga ya, jangan asal hantam kromo aja. Nah, kalau udah ini selagi hangat, olesi permukaannya dengan margarin agar lebih shiny dan makin lembut. Untuk lembutnya ini lembut loh. Normalnya roti itu ya lembutnya ya 3 hari, tapi letakkan di wadah yang tertutup atau dikemas di plastik, itu lebih awet, tidak terkena udara. Nah, kalau yang lebih dari 3 hari tentunya mungkin mereka pakai pengawet ya. Ini dia hasilnya, tapi kalau cuma 6 mungkin nggak sampai besok. Ini dia hasilnya, udah cakep banget, siap dikemas. Kalau untuk ini jualan, oh ya kalau untuk jualan kalau banyak ya harus menggunakan mixer ya kan. Nah, ini dia, coba kita pencet-pencet seperti ulat bulu ya, tapi ini unik loh. Jadi ini kita buka dulu. Oh ya, cupcake-nya itu yang dilapisi kertas anti lengket ya. Jadi dia nggak melekat, bagian dalamnya itu mengkilap licin, yang licin. Nih, sangat lembut. Nah, udah tinggal kita packing. Ini satu contoh ya, kalau untuk ide jualan atau untuk memberikan oleh-oleh untuk kerabat kan cakep nih kalau dibungkus dengan kemasan seperti ini. Tuh, jadi harga jualnya jadi bisa lebih tinggi lagi loh. Nah, ini dia hasilnya. Caranya cukup mudah asalkan kalian ikuti tahapan dari awal, tapi juga tentunya harus menggunakan feeling ya, pakai perasaan juga buat roti ini. Kalau belum berhasil, coba lagi, karena terlihat sebenarnya mudah, tapi kalau udah bisa ini dia hasilnya. Yang pasti harus terus mencoba, pasti nanti akan bisa. Nih, kalian bisa lihat bagian dalamnya, seratnya lembut banget. Ya toh. Ini pastinya enak banget. Sebenarnya belum dapat nama untuk roti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira nama apa yang tepat untuk roti ini ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.